Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anggara, MA 182022 STIE Triguna. Saya di sini itu akan mempresentasikan sistem Dufan. Berikut presentasi dari saya. Mengerjakan tugas pertemuan ke-6, yaitu PT Semen Tonasa. Oke, pertama ini tabel yang pertama yaitu sistem Dufan. Ini total aktiva dan total ekuitas. Hasilnya seperti ini. Untuk total aktiva setiap tahun itu meningkat. Untuk total ekuitas itu kadang meningkat dan kadang menurun. Oke, untuk tabel yang kedua yaitu ini total penjualan dan laba bersih. Untuk total penjualan ini meningkat dan laba bersih ini kadang meningkat dan juga kadang menurun. Oke, langsung kita ke sistem Dufan tabel 3 yaitu aset turnover. Untuk tahun 2012 sampai dengan 2016 ini untuk tahun 2012 angka 2012 penjualan 4,628909, terus total aktiva 1,594864 dan aset turnovernya itu 2,90. Berdasarkan tabel analisis, maka dapat diketahui aset turnover itu 2012 adalah 2,90 kali. Pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 3,26 kali menjadi 1,64 kali. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 3,77 kali menjadi 0,51. Pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 3,43 kali menjadi min 0,34 kali. Hal ini disebabkan karena penjualan mengalami kenaikan dan total aktiva juga mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 mengalami penurunan pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 3,33 kali menjadi 0,10. Hal ini disebabkan karena penjualan mengalami penurunan sementara total aktiva mengalami kenaikan. Selanjutnya tabel 4 yaitu net profit margin. Nah, ini 2013 hasilnya yang menurun dan 2014 mengalami kenaikan dan 2015 mengalami penurunan dan 2016 mengalami kenaikan. Nah, baik, kita simpulkan untuk menggambar penjualan net profit margin tahun 2012 menunjukkan angka 13,87% yang menggambarkan bahwa penjualan sebesar R pada satu perusahaan mengalami untung sebesar 4,628. Pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 10,43% menjadi min 3,44%. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan kembali sebesar 10,79% menjadi 0,36%. Pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 8,69% menjadi min 2,07%. Hal ini disebabkan laba bersih mengalami penurunan dan penjualan mengalami penurunan. Pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 8,82% menjadi 0,13%. Hal ini disebabkan laba bersih mengalami kenaikan dan penjualan juga mengalami kenaikan. Selama 5 tahun ini perusahaan mengalami net profit margin yang stabil atau naik. Oke, selanjutnya yaitu return on investment. Return on investment ini pada tahun 2012 menunjukkan angka 40,22%. Pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 34% menjadi 6,78%. Hal ini disebabkan net profit margin mengalami penurunan. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan 40,22% menjadi 6,32%. Pada tahun 2015 mengalami penurunan 29,81% menjadi min 11,34%. Pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar
29,37% menjadi 0,44%. Hal ini disebabkan net profit margin dan return on investment naik turun. Oke, selanjutnya yaitu equity multiplier. Nah, ini tabelnya yaitu hasil perhitungan analisis menunjukkan equity multiplier tahun 2012 menunjukkan angka 0,60 kali, yang artinya sebesar aktiva dibiayai oleh hutang sebesar 1,7 kali. Pada tahun 2013 mengalami kenaikan 0,6 menjadi 0,05. Terus pada tahun 2014 sebesar 0,50 menjadi 0,15. Pada tahun 2015 mengalami penurunan kembali sebesar 0,49 menjadi 0,1 kali. Pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 0,49 kali menjadi 0,1 kali karena mengalami penurunan pada total ekuitas sedangkan total aktiva naik. Oke, selanjutnya return on equity. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, return on equity pada tahun 2012 menunjukkan angka 24,13, artinya tingkat pengembalian bisnis atau seluruh modal yang ada adalah sebesar 3,50. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 2,210 menjadi 2,03%. Hal ini disebabkan karena return on investment mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 20,34% menjadi 2,24%. Pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 14,61% menjadi 3,27%. Hal ini disebabkan karena return on investment mengalami penurunan pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 14,39% menjadi 0,22%, mengalami penurunan pada return on investment. Oke, ini hasil perhitungan sistem Dufresne. Di sini ada rata-rata untuk asisten turnover itu 3,34, net profit margin 10,52%, return on investment itu rata-ratanya 34,82%, equity multiplier itu rata-ratanya 0,55, return on equity itu rata-ratanya adalah 19,11%. Nah, jadi kesimpulannya berdasarkan analisis Dufresne PT Semen Indonesia itu selama 5 tahun yaitu rata-ratanya yang tadi itu ya. Untuk rata-rata turnover 3,34, terus selama 5 tahun, terus rata-rata net profit margin sebesar 10,52%, serta terus return on investment rata-rata ROI sebesar 34,82%, terus rata-rata equity multiplier yaitu sebesar 0,55%, dan untuk serta return on equity yaitu rata-ratanya sebesar 19,11. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.